Nah, kejadian-kejadian kayak gini nih harusnya memang langsung, pemerintah atau Kementerian Kesehatan tuh turun ya. Maksudnya ya pasti namanya nggak ada yang sempurna dari manusia, tapi setidaknya, rumah sakit kembali punya uji kelayakan lah. Jangan sampai nah mungkin gini loh, kita harus melihat dari sisi adanya kayak gini, ini bisa jadi peringatan secara nggak langsung, bahwa kalau ini bisa terjadi jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Nah, kalau malpraktik gini-gini yang, salah praktik, memang, nggak ada cara lain ya selain memang, kita laporkan kepada pihak yang berwajib dan menurut saya inilah teguran buat, kita juga yang memang ada di bidang kesehatan untuk, semakin hati-hati, menangani pasien ya kan. Jangan sampai kemarin, kementerian dengan Covid sangat, sangat ketat tapi kepada, sekarang justru enggak, ini kan sama nyawa-nyawa juga. Kemarin kan, alasan kementerian kan karena ini alasannya nyawa. Nah, ini juga banyak alasan nyawa ya kan. Nah, makanya, semoga ke depan Syakir sih berharap makanya Syakir juga kadang agak parno ke rumah sakit, karena, rumah sakit nih, tidak di bawah, tidak semua rumah sakit di bawah pengawasan gitu. Nah, gimana semoga sih ada satu 2 hal yang bisa menjadi langkah konkret dari Kementerian Kesehatan untuk mengawasi rumah sakit ini. Termasuk ketika meninggalnya Guru Syakir Syekh Ali Jaber gitu-gitu kan. Eee, iya ada beberapa memang faktor ketidaksiapan rumah sakit juga gitu, Amer segala macem, itu banyak tuh. Nah, Syakir berharap semoga dicek lagi lah, kan Covid udah selesai siapa tahu, eee, mencari pekerjaan baru Kementerian Kesehatan silakan dicek lah rumah sakitnya. Nah Bang, kan Kita percayakan kepada Kementerian Kesehatan dan pihak berwajib untuk menangani kasus ini. iya. Nah kejadian, mau nanya dong Bang, perlu ada kajian ulang nggak sih soal SOP dalam pelaksanaan pasien Iya. pemerintah? Kalau ditanya dari sisi dokter, aku bukan dokter, tapi kalau dari sisi masyarakat, kita pasti pengen banget safety dan pengen banget, bahwa rumah sakit itu aman buat kita yang berobat gitu. Nah, yang kita lihat ini kan udah berkali-kali gitu. Ada nggak satu langkah konkret yang bahwa ketika ada malpraktik gini-gini, itu ada pertanggungjawabannya dan itu konkret dijelaskan gitu ya kan, dan dari kementeriannya gitu. Nah, kita pengen banget lah secara masyarakat ya, secara masyarakat, kita pengen banget, nggak dibeda-bedain lah, mau itu kelas A, kelas B, kelas C, yang namanya rumah sakit dan itu, harusnya mereka apalagi dokter kan bersumpah untuk, memang keselamatan pasiennya. Kalau diharuskan ada kajian ulang memang harus gitu, karena pasti kan setelah Covid banyak, hal-hal yang berubah kan, enggak itu dalam kesehatan bahkan dalam semua sektor, ekonomi juga ada kajiannya kenapa kesehatan enggak gitu. Nah, semoga kesehatan ini jadi hal yang penting karena kalau masyarakat kita sehat kan juga ekonomi kita akan lebih cepat bertumbuhnya Soal gitu. evaluasi tenaga kesehatan sendiri nih dari dokter nih, ini perlu nggak turun tangan dalam hal seperti ini? Kalau untuk dokter-dokter, ya, kadang kan ada juga dokter yang magang segala macam, kalau bisa benar-benar dicek, diuji lah. Jangan, rumah sakit cuman menjadi nanti ajang bisnis, tapi memang kita harus benar-benar uji untuk keselamatan nyawa orang di situ, gitu. Tapi aku yakinlah ke depan, semoga bisa lebih baik ya, rumah sakit ini dan ini bisa jadi pelajaran nih buat kita supaya nggak malpraktik lagi, gitu. Harapan Bang Syakir ke depan dokter. Harapannya semoga semua masyarakat Indonesia sehat-sehat terus dan bisa nonton Imam Tanpa Makmum di bioskop.